Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Stialovitasari, mahasiswi dari ITB AD Lamongan, Prodi Manajemen semester 4 sore. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah Manajemen Keuangan, membahas materi tentang konsolidasi, merger, dan akuisisi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal-hal mendasar dari materi tersebut. Yang pertama, di sini ada ekspansi. Ekspansi atau perluasan usaha dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Yang pertama, ekspansi secara internal, yaitu perluasan perusahaan yang dilakukan dengan investasi dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, ekspansi secara eksternal, yaitu perluasan perusahaan dengan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada, bisa melalui merger, konsolidasi, atau akuisisi. Ekspansi eksternal sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah menggabungkan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama, dan hanya satu perusahaan yang lebih besar tetap menjadi survival, sedang perusahaan yang lebih kecil bergabung ke dalam perusahaan yang besar. Lalu ada alasan beberapa perusahaan melakukan merger, yaitu yang pertama, investasi yang menguntungkan. Yang kedua, mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Tentunya di sini perusahaan yang dianggap lebih besar atau perusahaan utama mendapatkan kendali atas perusahaan yang lebih kecil. Dan yang ketiga, memasuki pasar baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Di sini perusahaan kecil juga mendapatkan keuntungan. Mereka bisa lebih belajar untuk menguasai pasar dari perusahaan yang dianggap lebih besar. Tentunya bisa mengurangi tingkat resiko kebangkrutan juga. Di situ juga ada contohnya. Dan yang selanjutnya, konsolidasi. Di sini konsolidasi dapat diartikan dengan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan yang baru. Alasan beberapa perusahaan melakukan konsolidasi yaitu yang pertama, dapat memperbesar perusahaan. Tentunya karena yang semulanya dua perusahaan dan ukurannya relatif sama digabung menjadi satu perusahaan baru, tentunya perusahaan tersebut akan lebih besar dan lebih berkembang. Yang kedua, mengurangi tingkat risiko persaingan. Dapat mengurangi tingkat risiko persaingan karena dua perusahaan yang semulanya berada di pasar kemudian bergabung menjadi satu, tentunya akan mengurangi tingkat persaingan di pasar. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan yang keempat, kesehatan perusahaan. Di sini perusahaan yang merasa dirinya kurang sehat dalam hal manajemen, dia akan menggabungkan dirinya ke perusahaan yang dianggap manajemennya lebih baik. Di situ juga ada contohnya. Yang selanjutnya, akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor atau perusahaan yang membeli sebagian sahamnya. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Ada alasan beberapa perusahaan melakukan akuisisi, yaitu yang pertama, mendapatkan skala ekonomi, yang kedua, meningkatkan dana, dan yang ketiga, mengembangkan perusahaan. Di situ juga ada contohnya. Selanjutnya, penggabungan. Penggabungan ditinjau dari keterkaitan bidang usaha perusahaan yang bergabung. Dibedakan menjadi, di sini ada 3. Yang pertama, vertikal, horizontal, dan konglomerat. Untuk penggabungan vertikal, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Di sini saya mencontohkan penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan produksi tempe dengan perusahaan pabrik kedelai yang memasok bahan baku. Tentunya dua perusahaan ini berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Tempe merupakan bahan jadi yang tingkat produksinya di akhir, dan kedelai termasuk bahan baku yang tingkat produksinya di awal. Yang selanjutnya, penggabungan horizontal.
Penggabungan horizontal yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada pada tingkat proses produksi yang sama. Di sini saya mencontohkan perusahaan sarung Wadimor dengan perusahaan sarung Gajah Duduk sama-sama memproduksi sarung. Dan yang ketiga, penggabungan konglomerat, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki keterkaitan bidang bisnis sama sekali. Contohnya perusahaan tas rajut bergabung dengan perusahaan batu bata. Kedua perusahaan ini tidak memiliki kesamaan pada bidang bisnis. Lalu cara melakukan penggabungan. Penggabungan dapat dilakukan dengan pembelian aset atau saham perusahaan lain. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan secara saham. Yang pertama, apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka transaksi tersebut dikenakan pajak, yang berarti harus ada pengakuan laba atau rugi. Yang kedua, apabila pembayaran dengan saham, maka tidak dikenakan pajak pada saat transaksi merger dilakukan. Pajak baru dikenakan ketika saham tersebut dijual oleh pemiliknya. Dan yang terakhir, dari definisi dan contoh merger, konsolidasi, dan akuisisi, dapat terlihat perbedaannya. Ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menggabungkan minimal dua perusahaan atau lebih. Untuk yang pertama, hanya saja pada merger, perusahaan yang bergabung harus ditutup atau diberhentikan kegiatan operasionalnya dan bergabung dengan perusahaan utama. Biasanya perusahaan yang lebih kecil menggabungkan dirinya ke perusahaan yang lebih besar. Lalu untuk konsolidasi, perusahaan-perusahaan bersama melebur jadi satu untuk membangun kembali perusahaan baru. Jadi ada dua perusahaan yang bergabung lalu menggabungkan dirinya untuk membangun perusahaan yang lebih baru lagi, atau perusahaan dengan nama yang sama namun dengan badan hukum yang baru. Lalu untuk akuisisi, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan operasionalnya seperti biasa, namun perusahaan yang mengakuisisi menguasai atau memegang kendali perusahaan yang diakuisisi. Jadi perusahaan yang membeli sebagian sahamnya menguasai atau memegang kendali perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan pada materi saya mohon saran dan kritik, terutama dari dosen mata kuliah manajemen keuangan Bu Elif dan teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.